Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3A yang beranggotakan saya sendiri Sisilia Nuni Perahani, Saya Liza Apriliani Dwi Safitri. saya Okta Sulistia. Saya John Leandro Mardi. Kami di sini mereview buku berjudul Demokrasi Politik Indonesia yang dituliskan oleh Suryana dan kawan-kawan pada tahun 2022 dan diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bab 1 yaitu dinamika perjalanan politik Indonesia. Poin pertama yaitu ada demokrasi liberal berlangsung pada tanggal 3 November 1945 sampai dengan 5 Juli 1959 yang dicirikan oleh sistem multipartai berlebihan yang menyebabkan labilitas pemerintahan dan krisis dengan gaya politik yang ideologis, kaku dan memuncak pada kebuntuan penetapan dasar negara. Yang kedua ada demokrasi terpimpin yang diterapkan sejak dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sebagai solusi atas kekacauan liberal Presiden Soekarno kuasa penuh di semua bidang. Kemudian yang ketiga adanya reformasi dimulai sejak tanggal 21 Mei 1998, perubahan signifikan dengan pergeseran sistem politik dari otoriter menjadi lebih demokratis. Demokratisasi diwujudkan melalui sistem multipartai. Bab 2 yaitu demokrasi Pancasila. Secara etimologis, demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat yang dimana merupakan sarana untuk kesejahteraan dan bersifat budaya. Ada model demokrasi yang dimana David Head mengemukakan adanya 4 model demokrasi yaitu Republika Protektif, Republikanisme dan Perkembangan. Yang ketiga itu demokrasi protektif dan keempat demokrasi developmental. Adapun unsur-unsur utama demokrasi meliputi yaitu menurut Sargent dan Lehman Tower itu adanya keterlibatan rakyat, persamaan hak, kebebasan, sistem perwakilan atau pemilihan dan ketentuan mayoritas. Demokrasi Pancasila bukan hanya demokrasi, tapi pedoman bangsa yang membentuk bagaimana kita mengambil keputusan dan membangun kesejahteraan. Selanjutnya perangkat demokrasi harus memiliki perangkat dasar seperti partisipasi rakyat, suplementasi hukum, kesetaraan dan kebebasan berpendapat. Demokrasi tidak hanya slogan, hak rakyat harus benar-benar terpenuhi. Prinsip demokrasi, prinsip yang digunakan bersifat struktural seperti pembagian kekuasaan menjadi eksekutif, legislatif dan yudikatif, pemerintahan konstitusional dan adanya sistem perwakilan. Nilai-nilai demokrasi mengutamakan keadilan musyawarah, persatuan dan tanggung jawab sosial yang berlandaskan ketuhanan, berbeda dari demokrasi barat yang lebih individualis. Demokrasi Pancasila menekankan kebersamaan. Kelebihan sistem demokrasi yaitu memberikan ruang partisipasi rakyat dan menjunjung musyawarah sebelum voting. Namun, perlu dikritisi bahwa praktik di Indonesia masih menghadapi tantangan politik uang dan oligarki. Pengertian demokrasi Pancasila, demokrasi yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kebebasan yang bertanggung jawab, serta menolak demonisasi mayoritas maupun minoritas. Hal ini ditegaskan oleh pandangan tokoh seperti Muhammad Hatta, Adnan Bayu Nasution, dan Winnie Lati. Implementasi dalam kehidupan bangsa. Yang pertama, negara. Kebijakan harus adil dan berpihak pada rakyat. Yang kedua, ekonomi. Indonesia sebagai pusat pembangunan menuju kemakmuran bersama. Yang ketiga, sosial budaya. Budaya nasional berkembang tanpa mematikan budaya daerah. Selanjutnya di bab 2 yaitu demokrasi Pancasila. Yang pertama demokrasi di bidang politik. Nilai-nilai demokrasi Pancasila diterapkan dalam kehidupan politik Indonesia, terutama melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses politik. Pada bab 2 demokrasi Pancasila. Demokrasi pada bidang politik. Nilai-nilai demokrasi Pancasila diterapkan dalam kehidupan politik Indonesia, terutama melalui keterlibatan masyarakat dalam proses politik seperti partisipasi dalam pemilu, yang dimana pemilu menjadi simbol utama negara demokratis. Dalam proses ini, masyarakat berperan dengan cara memberikan suara maupun mencalonkan diri sebagai peserta pemilu. Pemilihan presiden secara langsung. Sejak tahun 2004, rakyat dapat memilih presiden secara langsung. Perubahan ini dipandang sebagai kemajuan karena masyarakat diberi kesempatan lebih besar untuk menentukan siapa yang akan memimpin sebuah negara. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip utama yang membedakan demokrasi Pancasila dari model demokrasi liberal. Yang pertama, musyawarah untuk mufakat, yang dimana hal ini menjadi ciri khas demokrasi Indonesia guna mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, tidak ada oposisi total. Dalam demokrasi Pancasila, pemerintah dan masyarakat dipandang sebagai
bagian dari satu kesatuan yang bekerja sama untuk kepentingan bersama. Masuk pada bab 3, birokrasi partai politik. Sejarah munculnya konsep birokrasi. Asal-usul birokrasi berasal dari kritik M.D. Journet pada tahun 1764 tentang pemerintahan yang lamban dan melayani diri sendiri. Istilah plutokrasi kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan didefinisikan sebagai kekuasaan pejabat pemerintah. Perkembangan dilanjutkan oleh pemikiran Max Weber yang menyusun birokrasi sebagai sistem nasional modern. Selanjutnya, pengertian birokrasi. Birokrasi dijelaskan sebagai sebuah sistem kerja yang tersusun secara teratur dengan struktur hierarki dan aturan tertulis. Selanjutnya, karakteristik birokrasi. Dalam buku menjelaskan ciri birokrasi menurut Weber, yaitu adanya pembagian tugas yang jelas, struktur hierarki, penggunaan aturan yang tertulis. Selanjutnya, tipe ideal birokrasi, yang dimana tipe ideal menggambarkan bagaimana birokrasi seharusnya berjalan, yaitu legal, efisien, rasional, dan terdokumentasi. Etika birokrasi, bahwa aparatur negara harus memiliki moralitas yang baik seperti jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi. Yang terakhir ada pelaksanaan etika birokrasi, di mana implementasi etika birokrasi dilakukan melalui kepatuhan terhadap aturan, kedisiplinan dalam bekerja, transparansi, profesionalisme, serta sikap melayani masyarakat dengan baik. Baik, di sini ada bab 3 yaitu bagian dari pelaksanaan birokrasi Indonesia. Birokrasi Indonesia memiliki rekam jejak buruk, terutama pada Orde Baru, di mana dijadikan sebagai alat politik, sehingga batas dengan politis kabur. Lalu layanan publik tidak efisien atau ketidakpastian waktu, biaya, dan tanggung jawab, dan maraknya KKN, di mana birokrat memiliki kewenangan terlalu besar, lebih berperan sebagai pembuat kebijakan daripada pelayan. Dipandang sebagai beban masyarakat, hal ini disebabkan oleh tradisi sebagai alat penguasa, seperti pangereh praja bukan pelayan atau pamong praja. Gejala politisi ini masih berlanjut pasca reformasi, karena pejabat politik mempertahankan budaya lama. Lalu ada bab 4 yaitu interaksi politik dan birokrasi pemerintah di Indonesia. Politik berkaitan dengan kekuasaan dan tujuan masyarakat, sedangkan birokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan pelayanan publik. Keduanya berinteraksi di mana politik menentukan kebijakan dan birokrasi mengeksklusikannya. Sejarahnya menunjukkan perubahan Orde Lama atau birokrasi fokus politik. Orde Baru bisa disebut dengan alat kontrol, dan reformasi yaitu multi partai membuat interaksi lebih aktif. Struktur memisahkan jabatan politik atau politisi pemenang pemilu dan birokrasi profesional karir, meskipun keduanya saling bergantung. Tantangannya meliputi kooptasi politik, kurang profesionalisme, korupsi, dan kurangnya akuntabilitas. Upaya pembenahan termasuk reformasi birokrasi, digitalitas layanan, dan peningkatan kualitas SDM. Lalu pada bab 5 ada sosialisasi politik di Indonesia. Sosialisasi politik adalah proses mempelajari dan menginternalisasi nilai, norma, serta sistem politik untuk membentuk kesadaran dan partisipasi demokrasi. Fungsinya membentuk warga negara yang bertanggung jawab, mencegah pasivitas, dan menopang demokrasi. Agennya meliputi keluarga, pendidikan, media, partai, organisasi, dan kontak langsung. Bentuknya ada formal, informal, langsung, dan tidak langsung. Perkembangannya menunjukkan peran mahasiswa pada reformasi dan penekanan inklusif, serta kearifan lokal saat ini. Tantangannya adalah kurang inklusif, polarisasi identitas, pendidikan tidak merata, dan minim kesadaran. Upaya peningkatan meliputi sosialisasi inklusif, pendidikan sejak dini, media akurat, dan pemanfaatan kearifan lokal.